Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Tasya Nur Prastia dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2020 NIM 2010 8153200013. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengelolaan lahan rawa pasang surut di Sumatera Selatan. Ada beberapa materi yang saya bahas di video kali ini, antara lain pengertian lahan rawa, pengertian lahan rawa pasang surut, karakteristik lahan rawa pasang surut, potensi lahan rawa pasang surut, dan masalah pengembangan teknologi lahan rawa pasang surut. Untuk lebih lanjut, yuk simak video kali ini. Pengertian lahan rawa. Lahan rawa adalah kawasan sepanjang pantai, aliran sungai, danau atau lembah yang menjorok masuk. Pengertian rawa adalah suatu bentang lahan yang mempunyai topografi yang relatif datar atau cekung, dengan kondisi drainase yang buruk dan secara alami tergenang air sepanjang tahun, atau selama periode tertentu yang cukup panjang. Lahan rawa memiliki sifat khusus yang berbeda dengan agroekosistem lainnya, terutama disebabkan oleh kondisi airnya. Lahan rawa yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua, di masa kini dan masa mendatang akan menjadi salah satu tumpuan sentra produksi pangan. Luas lahan rawa yang telah dikembangkan di Pulau Sumatera sekitar 6.604.000 hektar dan telah dikembangkan sekitar 691.704 hektar. Lahan rawa pasang surut di Sumatera Selatan telah direklamasi oleh pemerintah untuk transmigrasi seluas 373.000 hektar. Pengertian lahan rawa pasang surut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2010, rawa pasang surut merupakan lahan yang tergenang secara terus-menerus atau musiman dan terletak di tepi pantai atau dekat muara sungai, di mana genangan air sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Skema luapan atau hidrotopografi rawa pasang surut terbagi dalam 4 tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Pada kategori A, paling cocok ditanami padi. Kategori B, untuk padi dan hortikultura. Kategori C, untuk palawijaya dan tanaman perkebunan, dan kategori D paling cocok dengan tanaman kering dan perkebunan. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan rawa pasang surut juga menghadapi hambatan non-teknis, antara lain permodalan, ketersediaan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi oleh petani. Mendukung adanya pembangunan pertanian di lahan rawa pasang surut, Badan Litbang Pertanian atau Balitbangtan telah mengembangkan model pertanian tanaman pangan yang sesuai dengan lahan tersebut. Karakteristik lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Tingginya air pasang dibedakan menjadi 2, yaitu pasang besar dan pasang kecil. Pasang kecil terjadi secara harian sekitar 1-2 kali sehari. Lahan pasang surut dicirikan dengan adanya lapisan pirit. Berdasarkan jenis dan tingkat kendala fisika kimia tanahnya, dibagi dalam 4 tipologi utama, yaitu lahan potensial. Lahan potensial memiliki ciri kedalaman lapisan pirit lebih dari 50 cm, berada dalam kondisi anaerob
atau belum teroksidasi. Kemudian kemasaman tanah sedang pH lebih besar 3,50 dan kadar aluminium serta besi juga rendah. Kedua, lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam memiliki ciri kedalaman pirit kurang dari 50 cm, mempunyai horizon sulfik yang disebabkan teroksidasinya pirit. pH tanah lapang mencapai kurang 3,50. Kelarutan besi, aluminium, dan mangan juga tinggi. Ketiga, lahan gambut. Lahan gambut terbentuk dari pelapukan sisa-sisa bahan organik atau sisa-sisa jaringan tanaman di masa lampau dengan ketebalan minimal 60 cm dengan kandungan C organik minimal 18%. Yang keempat, lahan salin. Lahan pasang surut yang mendapat pengaruh intrusi air laut lebih dari 3 bulan dalam setahun dengan kandungan Na dalam larutan tanah lebih besar dari 80%. Potensi pada lahan rawa pasang surut. Potensi luas lahan rawa di Sumatera Selatan sekitar 3 juta hektar yang terdiri dari 1,6 juta hektar lahan rawa pasang surut dan 1,4 juta hektar lahan rawa lebak. Lahan pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai atau air laut. Sedangkan lahan lebak adalah lahan yang dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun di wilayah setempat maupun di daerah sekitarnya dan hulu. Variabilitas lahan ini sangat tinggi, baik dari segi ketebalan gambut, kematangan, maupun kesuburannya. Tidak semua lahan gambut layak untuk dijadikan areal pertanian. Lahan rawa pasang surut mempunyai potensi dan peluang besar untuk dijadikan areal produksi pangan terutama padi. Rata-rata hasil padi di lahan rawa pasang surut masih rendah produktivitasnya. Pada padi lokal yaitu sekitar 3,79 ton per hektar. Karena kendala yang dihadapi di lahan rawa pasang surut terutama disebabkan oleh masalah biofisik lahan, sarana penunjang atau infrastruktur, dan sosial ekonomi. Masalah pengembangan teknologi lahan rawa pasang surut. Lahan rawa memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pertanian pangan. Perlu disadari bahwa di samping memiliki prospek yang baik, pengembangan lahan rawa pasang surut untuk pertanian juga mempunyai kendala, baik aspek biofisik maupun sosial ekonomi dan kelembagaan. Ada beberapa kendala dalam pengembangan teknologi lahan rawa pasang surut, yaitu jaringan tata air, budidaya pertanian, masalah sosial ekonomi dan kelembagaan.